Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya, yaitu Lutfi Taulanisa. Pada pertemuan minggu ke-8 ini, kita akan kembali membahas dari kelas sejarah, yaitu ada Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidin. Nah, kira-kira apa yang dibahas pada minggu ini? Yuk langsung mari kita simak. Nah, pada yang materi pertama kali ini kita akan membahas tentang H.B. Jasassin dan penelaah sastra Indonesia. Sastra Indonesia umurnya sangat relatif muda. Dalam sejarah, selama sekitar beberapa abad ini, kita telah melihat bahwa dalam perkembangannya, jumlah peminat sastra Indonesia terus bertambah. Hal ini berkat pengajaran dan pendidikan tentang sastra Indonesia, baik melalui pendidikan formal seperti sekolah-sekolah maupun pendidikan melalui majalah, surat kabar, dan buku. Pengarang tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra sendiri. Pengetahuan tentang sastra atau yang lebih dikenal sebagai literasi studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yakni yang pertama ada teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu adalah H.B. Jasassin, yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretariat majalah Pujangga Baru. Zaman Jepang, ia bekerja di Balai Pustaka sampai sekitar 50 tahun. Mula-mula Jasassin pun mencoba menulis cerpen seperti tadi telah disebutkan dalam buku, tetapi segera hal itu ia tinggalkan. Ia mengkhususkan diri dalam kerja lapangan penelaah sastra. Lapangannya yang terutama ia dalami adalah teori dan kritik sastra. Yang kedua ada masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masa sebelumnya, yaitu ketika Sultan Takdir Ali Jabana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan ini sendiri baru muncul pada masa sesudah perang Hairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang Pujangga Baru, dan mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda ada dari para pengarang Pujangga Baru mereka, yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari para pengarang Pujangga Baru. Mereka yang menganggap bahwa peperangan sudah mempunyai identitas sendiri, antara lain Hairil Anwar, Sitor Situmorang, H.B. Jasassin, dan lain-lain. Juga memberikan warna pada identitas baru para Pujangga Baru. Sultan Takdir sampai pada perbandingan yang ekstrim. Yang ketiga, kali ini kita akan membahas tentang hadiah-hadiah sastra. Dalam negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan kepada penghargaan atas karya sastra, juga bersifat perangsang, terutama untuk menimbulkan minat terhadap sastra yang terbit, dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu pulang beton, dan baru tahun 1969 ada hadiah tentang hadiah resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, hadiah yang memberikan hadiah tahunan seperti hanyalah badan-badan swasta saja. Beberapa contoh hadiah yang diberikan antara lain, yang pertama ada hadiah sastra nasional BMKN, yang kedua ada hadiah sastra M. Yamin,
Yang ketiga ada hadiah tahunan pemerintah. Dan yang keempat ada hadiah majalah-majalah. Nah, kesimpulan dari video pembahasan kita kali ini adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Jassasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang sangat jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Jassasin adalah sosok yang berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat pendidikan dan bimbingannya, muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun, sarjana asing banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan masa pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh karena itu, sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu, adanya beberapa hadiah tahunan dalam 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya diberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas sastra, seorang sastrawan juga bersifat perangsang, terutama untuk menimbulkan minat terhadap sastra yang terbit dan penyelenggaraannya masih sangat terbatas. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka telah habislah materi dari kelas sastra juga dari kelas membaca. Semoga kalian dapat mengambil informasinya, terhibur. Juga saya mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada kalian atas kesalahan yang saya lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di video pembahasan dari materi kelas selanjutnya. Dan see you the next video. Bye-bye semua.